Teka-teki siapa lawan tim Garuda Muda di perempat final Piala Asia U17 terjawab sudah. Adalah Korea Utara yang akan menjadi ujian tim asuhan Nova Arianto di babak selanjutnya. Di pertandingan terakhir grup D, Korea Utara bermain imbang dengan Oman dan berakhir menjadi runner-up klasemen. Timnas U17 patut waspada. Tim Korea Utara merupakan salah satu tim tersukses di Piala Asia U17 dengan 2 gelar juara pada tahun 2010 dan 2014. Menghadapi Piala Asia Junior ini, pelatih Nova Arianto kerap berpesan ke pemainnya agar fokus pada setiap pertandingan, siapapun lawannya. Yang pasti setelah kita bersyukur ya kita bisa lolos ke Piala Dunia, dan sekarang sama seperti dari awal kita datang di sini, saya minta pemain tetap fokus dari game per gamenya ya. Kita tidak mau melihat apakah kita lolos Piala Dunia, ataukah kita sudah lolos Piala Dunia, apakah kita harus juara grup atau kita harus ke final, itu tidak terlalu saya pikirkan ya. Tapi saya selalu sampaikan ke pemain, saya minta fokus pemain adalah game per game. Ketua Umum PSSI Erick Thohir juga mengingatkan pemain timnas agar tidak terlena dengan hasil manis di fase grup. Erick menginginkan skuad Garuda Muda punya persiapan serta mentalitas yang lebih matang. Di Instagramnya, Erick menulis pesan, perlu persiapan yang lebih matang untuk berjuang di babak 8 besar. Siapapun yang akan kita hadapi nanti tidak akan mudah, tapi kami pasti akan tampil dengan berani dan berjuang untuk kebanggaan Indonesia. Sementara itu, mantan pelatih timnas Rahmat Darmawan menilai Evandra Florasta CS harus fokus menjaga mental serta bermain lepas jika masih ingin mengukir catatan apik di Piala Asia. Lawan Korea Utara, kita terus mampu menjaga terutama motivasi bermain dan konfidensi pemain, karena mentalitas ini akan sangat mempengaruhi untuk pemain-pemain ini bisa bermain baik, bisa bermain lebih lepas, dan lawan yang kita hadapi menurut saya tidak lebih baik dari Korea Selatan. Jadi optimisme saya pribadi dan mungkin teman-teman semua di sepak bola yakin tim ini akan mampu terus meneruskan levelnya lebih baik lagi. Jika mampu mengalahkan Korea Utara, Garuda Muda bakal meladeni pemenang antara Uzbekistan dan Uni Emirat Arab di babak semifinal. Duel timnas U17 melawan Korea Utara bakal tersaji Senin malam 14 April. Tuah Nova Arianto diharapkan mampu meredam perlawanan Cholima, julukan Korea Utara, agar bisa melangkah ke semifinal. Apakah seperti apa timnas U17 meladeni perlawanan Korea Utara nanti Senin ya? Senin beberapa hari lagi. Minggu, Senin masih ada 2 hari lagi. 2 hari untuk persiapan. Kita ulas bersama pengamat sepak bola Anton Sanjoyo, Bung Joy dan juga Mas Oki. Yang kali ini kayaknya nampaknya di segmen ini bukan menjadi host tapi pengamat. Ya, tapi sebelumnya saya mau mastiin dulu, di timnas U17 kali ini saya tidak terlalu mengikutin. Karena buat saya, satu hal yang tidak saya ikutin, saya tidak terlalu bisa banyak komentar. Takutnya jadi kelihatan sok tahu aja. Tapi saya mau paling utama saat ini mengucapkan terima kasih untuk Coach Nova, untuk staf kepelatihan, untuk pemain yang sudah berjuang dan berhasil membawa timnas Indonesia lolos Piala Dunia, menyapu bersih semua pertandingan di grup. Prestasi besar sekali. Terima kasih. Yang penting mereka harus fokus lawan Korea Utara. Tadi ada statement bilang Coach RD bilang tadi ya, tidak lebih baik daripada Korea Selatan. Apa iya tidak lebih baik, Om? Tidak lebih baik secara teknis individu. Skillnya memang sedikit di bawah. Tapi mereka menurut saya unggul dari segi militan. Dari sisi bagaimana mereka tampil, ini khas negara-negara komunis ya, yang memang mendidik pemuda-pemudanya itu dengan sangat militansinya sangat tinggi, kelihatan betul di lapangan. Keras mainnya, tekniknya nggak terlalu tinggi, tapi determinasinya menurut saya harus diwaspadai. Daya juangnya mereka nggak pernah tuh jatuh lalu tiba-tiba terus guling-guling, itu nggak pernah. Iya kan? Jadi kesenggol dikit. Bangun lagi. Kalau mereka masih bisa bangun kejar bola. Pokoknya ini kita menghadapi seperti banteng yang terluka. Nah, ini yang harus diwaspadai. Tapi benar saya lihat Coach Nova ini ya, benar-benar jaga ini anak-anak U17 ini kan secara mereka dewasa belum, tapi udah lebih dari remaja gitu kira-kira. Jadi yang saya salut betul dari Coach Nova, ini anak-anak nggak boleh main medsos loh.
Iya benar. Ya, nggak boleh main medsos. Libur dulu medsosnya. Betul, karena apa? Begitu dia main medsos, 3 kemenangan beruntun, puja-pujinya luar biasa, dia merasa udah wah saya udah jadi hebat nih, gitu loh. Nah sementara sebetulnya dari kalau sisi hebat atau tidak hebat, kita harus lihat dalam jangka yang panjang. Ini turnamen pendek, sukses masuk ke Piala Dunia, tapi perjalanan mereka itu sebagai pemain tuh masih panjang banget. Jangan sampai nih mereka diganggu sama puji-pujian yang berlebihan, kemudian mereka merasa besar kepala, sudah merasa apalagi ya dengan segala maaf media juga kan manggil mereka timnas. Padahal mereka itu sebetulnya masih di kelompok umur. Iya. Kalau di dalam teorinya sebetulnya yang namanya pemain timnas itu yang senior. Kalau kita baca dari statuta FIFA lah apa segala macam itu. Karena mungkin udah juga menyabet kemenangan semua itu betul. ya. Jadi saya pernah nih ketemu orang, anak saya pemain timnas. Bilang, saya kaget itu teman saya. Pemain timnas umur berapa saya bilang gitu? 11 tahun. Hah, nggak ada timnas U11 saya bilang gitu. Tapi bapaknya ini begitu bangganya karena dia katanya anaknya itu masuk timnas Indonesia U11. Padahal itu nggak ada. Padahal dia ditipu. Ditipunya dia disuruh bayar 40 juta waktu itu beberapa tahun yang lalu supaya anaknya bisa dibawa ke luar negeri waktu itu ke Kinabalu kalau nggak salah ke Sarawak untuk main on behalf Indonesia. Tapi bukan timnas. Ini juga mantan pemain timnas kan? Oh kalau saya nggak sempat ya, saya seleksi saja. Saya harus memastikan itu kalau saya hanya seleksi saja. Jadi tidak asal klaim gitu ya. Tapi mungkin sebelumnya mungkin Om Joy juga bingung dibilang. Saya dulunya mantan pemain profesional Om. Oh gitu. Di Liga Indonesia Om. Makanya saya tahu. Klubnya? Saya sempat main di PSMS Medan. PSMS saya sempat main di Kalteng Putra. Oh, saya gitu. sempat main di Produta. Nah, saya tahu gimana gelapnya sepak bola kita, saya tahu. Tapi sekarang balik lagi kita ke tema. menyambut terangnya sepak bola Indonesia di kelompok usia. Tadi Om Joy bilang bahwasannya kelompok usia U17 ini pemain-pemain dibilang dewasa belum, tapi sudah lebih dari remaja. Lebih dari remaja. Ini sekedar fakta. Kelompok usia kita itu rata-rata bagus. Secara prestasi, secara kualitas. Namun ketika mereka sudah masuk ke senior, mereka kebanyakan hilang. Makanya Coach Nova tugasnya benar-benar menjaga pemain. Masuk tadi medsos itu nggak boleh dulu ya. Benar sekali. Karena terlalu gampang dapat pujian, dapat semua segala macam. Karena pecinta sepak bola kita tidak tahu bagaimana caranya mendukung dengan baik. Ketika menang dipuji, ketika kalah dimaki. Padahal itu kan sebenarnya tidak boleh. Yang harus dilakukan adalah kalah menang, ya udah dukung aja kayak begitu. Kritik boleh, memaki jangan. Itu dia. Kalau dimaki itu kan anak-anak kalau udah dewasa dimaki dia mungkin masih bisa handle. Iya. Tapi kalau anak remaja dimaki dia bisa drop. Waduh, takut main dan segala macam. Belum lagi betul kata Oki, kalau pemain remaja dia sudah mengenal dunia di luar sepak bola. Pacaran lah, ya kan pacaran, maaf ya pacaran sama artis, pacaran main iklan, dipanggil ke istana dan segala macam. Dia ngerasa perjalanan saya sudah selesai. Berbeda. Gitu. Tapi Bunca balik lagi pada saat nanti kita mau melawan Korea Utara nih. Kalau kemarin kita libas semuanya, kita unggul semuanya. Nah kalau ini, wah. Peluang seperti apa? Peluang kita lawan Korut seperti apa Om? Peluangnya cukup besar. Pertama Indonesia mengalahkan Korea Selatan. Korea Selatan yang secara peringkat jauh di atas Korea Utara. Benar. Nah meskipun orang boleh bilang itu kemenangan yang sedikit keberuntungan lah apa, tapi menang. Ya kan itu kepercayaan diri tinggi. Dan dari semua sisi kemarin pertandingan terakhir Indonesia kan hampir semua pemain utama dicadangkan. Jadi yang 7 pemain utama itu sekarang kondisinya lebih bugar daripada pemain-pemain Korea Utara. Jadi saya yakin dari sisi kebugaran oke. Dari sisi skill menurut saya sama. Nah yang penting dalam babak sekarang itu karena ini quarter final siapa kalah tersingkir. Memang yang diperlukan adalah benar-benar percaya diri. Percaya diri bahwa saya bisa mengalahkan siapa saja dan bisa kan kemarin ngalahin Korea, ngalahin Yaman, ngalahin semuanya dikalahin sama Indonesia. Bahkan dari sejak kualifikasi Indonesia hanya kalah sekali lawan Iran itu dalam pertandingan uji coba. Irannya sendiri tersingkir. Gitu loh. Jadi dari sisi kepercayaan diri ini anak-anak punya mentalitas yang oke. Dan peluangnya masih besar. Sempat saya ragukan waktu lawan Korea kan nggak banyak nyerang. Ternyata bisa bikin banyak gol.
ya kan, melawan Yaman dan lawan terakhir Afghanistan bisa bikin 2 gol juga meskipun yang bikin gol adalah pemain-pemain inti setelah pemain cadangan ditarik. Tapi at least di lini depan kekhawatiran saya hilang. Mereka punya daya mencetak gol tinggi. Mereka klinikal mencetak golnya. Bahkan gol-golnya cantik-cantik. Jadi saya sih tetap optimis melawan meskipun Korea Utara kayak apa, rambutnya cepak semua loh. Rambutnya cepak semua ala militer gitu. Jadi memang mereka itu masuk ke lapangan, kalau di negara-negara komunis kan dia hanya bisa hidup kalau dia berprestasi untuk negara. Jadi itu yang akan dibawa ke lapangan. Mereka akan hidup mati, berjuang mati-matian demi pujian dari negaranya. Kalau dia dapat pujian, hidup dia terjamin. Oke, kita sekarang bicara strategi. Apakah Coach Nova harus bermain seperti lawan Korsel atau bermain seperti lawan Yaman? Saya melihat begini, Coach Nova ini menurut saya smartnya begini. Jadi dia akan melihat apa yang akan terjadi pada 10 menit pertama. Tapi formasi dia menurut saya adalah formasi yang ready untuk bertahan sekaligus ready untuk menyerang. Dengan 3-4-2-1 dia ready menyerang, dengan 5-4-1 dia ready bertahan. Jadi formasi itu bisa switch dalam hitungan detik. Kuncinya adalah pemain sayapnya. 2 pemain sayapnya yang bergerak maju mundur. Kalau Korea Utara menekan dengan hebat, mereka akan berada di posisi di sekitar center back, 3 center back. Kalau menyerang mereka akan langsung naik ke perimeter pertahanan lawan. Jadi saya rasa sih itu formasi 3-4-2-1 atau bisa menjadi 5-4-1 itu sudah banyak sekali digunakan oleh tim-tim besar di dunia, mau baik klub maupun negara. Jadi menurut saya Coach Nova sudah fasih betul dengan formasi itu. Agak berbeda dengan formasi yang sekarang di senior oleh Patrick Kluivert. Agak berbeda, tetapi kurang lebih backbone-nya, strateginya sama. Kurang lebih sama. Kalau dilihat dari jadwal istirahat yang lumayan panjang buat timnas Indonesia, berarti pemain yang bakal diturunkan adalah pemain yang selama ini selalu jadi starting, Om. Atau melihat pertandingan lawan Afghanistan kemarin, ada pemain yang bisa peluang main lawan Koruteni sendiri? Saya lebih condong bahwa starting line up lawan Korea dan melawan Yaman yang akan dipakai. Jadi pemain-pemain yang 7 pemain yang kemarin istirahat ketika melawan Afghanistan semua akan turun. Oke, jangan itu memang sudah dipersiapin ya untuk karena itu biasanya seperti itu. Pemain kita kan sudah memastikan diri lolos. Biasanya itu kasih kesempatan untuk pemain yang tidak dapat menit main untuk merasakan atmosfer pertandingan supaya ketika nanti ada pemain inti yang cedera, dia dimasukkan, dia sudah tahu atmosfernya. Karena adaptasi pertandingan itu lumayan sulit kalau kita nggak dapat menit bermain. Dan kemarin bukan saja sudah memastikan lolos, tapi sudah memastikan menjadi juara grup. Sudah memastikan menjadi juara grup. Sebelum lawan Afghanistan pun sudah, karena yang dipakai kan head to head. Oleh sebab itu Coach Nova cerdik menurut saya, menurunkan 7 pemain utamanya disimpan, 7 pemain cadangan supaya dia merasakan atmosfer. Begitu dia nanti, kan kelihatan ya waktu 45 menit pertama pemain-pemain yang 2 pertandingan sebelumnya jadi pemain cadangan agak grogi kan. Karena itu pertama kalinya wajar dia turun. lah. Wajar karena ini event internasional, dia tahu bahwa semua orang lihat mereka. Jadi yang kemampuannya 100 bisa jadi 80 karena kakinya berat, takut salah koper dan segala macam. Tapi kalau pemain-pemain yang utama setelah penampilan melawan Yaman, saya yakin sih semua bisa dilibas juga gitu loh. Iya benar. Mereka sudah punya kepercayaan diri, mereka sudah punya keyakinan untuk turun ke lapangan kayak begitu. Makanya ini terima kasih juga sama Coach Nova memberikan kesempatan kepada pemain-pemain yang nggak dapat menit main supaya kalau misalnya dimainkan mereka udah siap aja. Betul. Langsung udah tahu nih atmosfernya. Karena kalau yang baru pertama kali tampil, meskipun dia tampil juga di kualifikasi, di putaran final beda atmosfernya gitu loh. Dan ini kalau nggak pernah main kayak Oki nggak tahu. Gitu benar. Saya juga nggak pernah main sih, tapi saya suka main bola juga. Kalau saya pemain di salah satu klub profesional, tapi memang lumayan banyak cadangannya ya saya. Om, sedikit aja Om, prediksi pertandingan lawan Korea Om, prediksi skor aja Om. Nggak banyak-banyak sih, Korea pertahanannya oke. Korea Utara pertahanannya oke. Mereka determinasinya harus diwaspadai di lini tengah, banyak tackling di lini tengah, permainannya agak keras. Di lini belakang mereka nggak ada kompromi, ya
hajar aja, gaprak-gaprak, mereka nggak peduli kartu dan segala macam. Kalau kita bermain dengan tim yang nothing tulus seperti itu, kita yang harus hati-hati. Ya. Nah ini saya nggak prediksi banyak-banyak sih 1-0 atau 2-1, tapi leading. Ada nggak peluang sampai perpanjangan waktu, Om? Selalu ada untuk babak knockout seperti ini, selalu ada. Oke. Oke, tapi kita bakal bisa menyelesaikan ini di 2x45. Saya yakin. Saya Om yakin yakin? dengan satu gol atau 2 gol. Amin, mudah-mudahan keyakinan Om Joy bisa terjadi di hari Senin nanti. Amin. Senin jam 9 malam ya? Senin jam 9 Senin malam. malam jam 21. Terima kasih Bung Joy. Terima kasih Om Joy.